Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resti Setianingsih. Saya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelekatan hubungan antar sel. Nah, teman-teman, sebelum membahas lebih jauh mengenai pelekatan hubungan antar sel, perlu kita ketahui bahwa sel-sel yang memiliki fungsi sama dan tersusun dalam satu kelompok disebut dengan jaringan. Jaringan ini dalam tubuh vertebrata terdiri dari 4 jenis, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pada jaringan epitel, sel-sel melekat sangat kuat antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga memerlukan lembaran lamina basalis. Hubungan sel-sel epitel yang sangat kuat ini disebabkan oleh adanya hubungan antar sel. Hubungan antar sel dan sel dengan matriks secara umum disebut dengan hubungan antar sel. Hubungan antar sel ini berfungsi sebagai penghalang atau barrier, pelekat atau adesi, dan juga membantu transport antar sel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis ataupun kategori pelekatan hubungan antar sel. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih ada berapa jenis? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut ini. Baiklah, di sini terdapat 4 kategori pelekatan antar sel, yaitu anchoring junction, occluding junction, channel forming junction, dan signal relaying junction. Yang pertama yaitu anchoring junction, berfungsi untuk melekatkan sel dengan sel tetangganya atau dengan matriks ekstraseluler secara mekanik, menghantarkan tekanan dan bersatu dengan filamen sitostetetal di dalam sel. Seperti yang nampak pada gambar, pelekatan ini tersusun atas 2 kelas protein, yaitu protein pengikat intraseluler yang membentuk plak pada sisi sitoplasmik membran plasma dan menghubungkan kompleks pelekatan dengan filamen aktin atau filamen intermediate, serta yang kedua yaitu protein penghubung transmembran yang mempunyai bagian sitoplasmik yang berhubungan dengan protein pengikat tadi, dan bagian ekstraseluler yang saling berhubungan dengan bagian ekstraseluler protein penghubung sel lain. Protein penghubung transmembran tersebut mempunyai peran penting dalam kategori pelekatan ini. Ada 2 macam protein transmembran berdasarkan pelekatan eksternalnya, yaitu protein cadherin yang melekatkan sel ke sel, dan protein integrin yang melekatkan sel ke matriks ekstraseluler. Kemudian, anchoring junction ini terbagi menjadi 4 tipe, yaitu adherence junction, actin-linked cell, matrix adhesion, desmosom, dan hemidesmosom. Yang pertama yaitu adherence junction. Adherence junction ini memiliki beberapa bentuk, di mana contoh yang paling umum ditampilkan untuk pelekatan ini adalah pada jaringan epitelial, di mana adherence junction membentuk adhesion belt atau zonula adherens, tepat di bawah bagian apikal epitelium, mengelilingi setiap sel yang berinteraksi dalam jaringan tersebut. Pelekatan ini menghubungkan filamen aktin dari setiap sel yang terletak paralel terhadap membran plasma dan melekat pada protein pengikat intraseluler yang terdiri atas alpha-katenin, beta-katenin, gamma-katenin, vinkulin, alpha-aktinin, dan plakoglobulin yang sedemikian rupa sehingga membentuk jaringan transseluler yang luas. Yang selanjutnya ada desmosom. Desmosom merupakan perekat antar sel dalam suatu jaringan yang berperan sebagai tempat berikatannya filamen intermediate dari kedua sel yang berdekatan. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, terlihat bahwa di dalam sel, desmosom berperan sebagai tempat tertanamnya filamen intermediate yang membentuk kerangka struktural dari sitoplasma. Oleh karena itu, melalui desmosom, filamen intermediate dapat membentuk suatu jaringan transseluler di dalam suatu jaringan. Perhatikan adanya sitoplasmik plaki yang terdiri atas kompleks protein, termasuk plakoglobin dan desmoplakin yang berikatan dengan filamen intermediate atau keratin. Sitoplasmik plaki ini berikatan dengan cadherin yang berhubungan dengan sel di sebelahnya melalui struktur yang sama. Nah teman-teman, pada struktur umum desmosom
dapat kita lihat terdapat plak yang dibentuk dari senyawa protein pengikat intraseluler, misalnya plakoglobin dan desmoplakid. Protein tersebut menghubungkan sitoskeleton ke protein penghubung transmembran yang berinteraksi melalui wilayah ekstraseluler untuk menghubungkan membran plasma yang bersebelahan. Protein penghubung transmembran termasuk dalam kelompok caderin, molekul perekat sel ke sel yang tergantung pada kehadiran ion kalsium 2+. Mari kita lihat pada gambar. Di situ terdapat mikrofag elektron sel epidermis kulit bayi mencit yang memperlihatkan adanya desmosom yang terhubung dengan filamen intermediate. Jenis filamen intermediate yang melekat ke desmosom tergantung pada jenis sel. Pada sel epitel adalah filamen keratin, sedangkan dalam sel otot jantung adalah filamen desmin. Lalu apa pentingnya sih desmosom dalam pelekatan hubungan antar sel? Nah, desmosom ini memiliki peran penting untuk menyambungkan sel dengan sel, yaitu ditunjukkan oleh suatu jenis penyakit kulit yang fatal yang disebut dengan pemphigus. Penderita penyakit ini menghasilkan antibodi yang menyerang protein caderin sehingga menghancurkan desmosom di antara sel-sel epitel yang menyebabkan kulit melepuh dan cairan tubuh merembes. Antibodi ini hanya merusak desmosom pada epitel yang membentuk epidermis. Hal ini membuktikan bahwa desmosom antar jaringan berbeda secara kimiawi. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh desmosom ini ya teman-teman. Ternyata desmosom ini memiliki peran yang begitu penting. Kemudian ada hemidesmosom. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hemidesmosom? Jadi, hemidesmosom itu jika kita lihat secara sepintas, strukturnya mirip dengan separuh desmosom. Tetapi secara fungsional dan kimiawi berbeda. Struktur ini terdapat di membran sel wilayah basal yang menghubungkan sel dengan lamina basalis. Pada pelekatan ini, filamen intermediate atau keratin seakan berujung pada plak hemidesmosom yang mengandung protein distonin dan plektin. Sementara protein penghubungnya adalah integrin khusus atau alpha 6 beta 4 yang melekatkan sel pada laminin di lamina basalis. Nah, jika kita kekurangan satu saja dari komponen ini, maka akan menyebabkan kulit melepuh, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu adhesion plaque atau kontak vokal. Kontak vokal ini adalah suatu adherence junction antara sel dengan matriks ekstraseluler yang menahan sel agar tetap pada matriks ekstraselulernya. Pada pelekatan ini, filamen aktin terlihat seakan-akan bermuara pada matriks ekstraseluler. Protein penghubung transmembran yang berperan dalam pelekatan ini adalah integrin. Sementara protein pengikatnya terdiri atas talin, alpha-aktinin, dan vinkulin. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Kita lanjut pada kategori yang kedua, yaitu occluding junction. Occluding junction merupakan pelekatan menyatu yang mempertautkan sel-sel tetangga dengan tujuan untuk mencegah merembesnya molekul yang berukuran kecil, sekalipun keluar melewatinya atau menjadi penghalang impermeable. Occluding junction ini terbagi menjadi dua tipe pelekatan, yaitu tight junction dan septate junction. Tight junction merupakan pelekatan khas epitel yang membatasi suatu lumen. Pelekatan ini terdapat di wilayah lateral apikal sel epitel. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, pelekatan ini dibentuk oleh protein integral membran atau protein transmembran yang berasal dari kedua pihak sel yang bersebelahan. Protein integral ini disebut untai penyegel yang berperan sebagai penyatu. Akibat adanya pelekatan menyatu, maka tidak terdapat ruang antar sel. Oleh karena itu, pelekatan ini berfungsi sebagai penghalang atau barrier aliran zat-zat dari suatu lumen ke jaringan ikat kendur atau lamina proparia yang selalu terdapat di wilayah basalis jaringan epitel. Yang kedua yaitu septate junction. Septate junction ini hanya terdapat pada invertebrata dan memiliki penampakan yang mirip dengan adhesion belt.
Hal ini dikarenakan septate junction membentuk pita kontinu di sepanjang tepi apikal dari sel-sel epitel, kemudian diduga juga berperan untuk menyatukan sel-sel yang berdekatan dan berperan sebagai tempat berikatan filamen aktin. Nah, pada gambar berikut ini merupakan septate junction dan sel epitel moluska. Dapat kita lihat di situ terdapat sekat yang melintang. Nah, sekat melintang ini merupakan membran plasma dari kedua sel yang dihubungkan oleh protein penghubung yang jaraknya teratur. Kemudian pada kategori yang ketiga ada channel forming junction yang mempermudah pengangkutan suatu sel ke sel tetangganya. Channel forming junction ini terbagi menjadi dua, yaitu gap junction yang terdapat pada hewan dan plasmodesmata yang terdapat pada tumbuhan. Gap junction atau nexus terdapat pada hampir semua jaringan hewan dari seluruh spesies. Antara dua sel yang bersebelahan terdapat jarak, yaitu sekitar 2-4 nanometer. Celah ini dihubungkan oleh molekul protein yang memungkinkan ion-ion anorganik dan molekul yang larut dalam air melintas dari sitoplasma satu ke sitoplasma yang lain. Dengan demikian, terdapat rangkaian sel-sel secara metabolisme dan elektris. Gap junction ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu adesi sel. Kontak fisik antara membran plasma yang bersebelahan bersifat resistan terhadap tekanan mekanik. Dan yang kedua yaitu komunikasi antar sel sebagai suatu saluran dengan tingkat permeabilitas tertentu yang sangat membantu dalam pelaluan zat. Satu gap junction atau nexus yang berbentuk pita dibangun oleh sepasang protein yang disebut konekson, dan setiap konekson dibangun oleh 6 subunit protein yang disebut koneksin. Tiap subunit memiliki bentuk seperti batang dengan sudut inklinasi, sehingga apabila ke-6 subunit ini terhimpun akan terbentuk konekson yang seperti pipa. Sudut inklinasi ini dapat berubah agar saluran di bagian pusat konekson dapat membuka atau menutup. Jika membuka, diameter saluran akan menjadi 15-20 A dan bersifat hidrofilik, serta dapat memungkinkan berbagai zat dengan BM sampai 1000 D untuk melintas atau melaluinya. Sedangkan rotasi di bagian ujung-ujung subunit menyebabkan saluran menutup dan tidak dapat memungkinkan zat apapun untuk melaluinya, atau disebut juga dengan impermeable. Penutupan ini berguna untuk mencegah terjadinya aliran zat dari sel hidup ke sel mati yang terletak bersebelahan, sehingga mencegah pengeluaran zat. Yang kedua yaitu plasmodesmata yang terdapat pada tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang diselubungi oleh dinding sel yang kaku. Hal ini dikarenakan dinding sel tumbuhan mengandung banyak selulosa. Sel tumbuhan hanya memiliki hubungan interseluler yang disebut dengan plasmodesmata. Jika kita lihat, plasmodesmata ini menghubungkan secara langsung sitoplasma sel-sel yang bersebelahan melalui sejumlah celah ataupun saluran halus yang kurang lebih memiliki ukuran diameter 20-40 nanometer. Celah ini mampu menembus dinding sel. Plasmodesmata dibentuk oleh perpanjangan yang menuju arah luar membran sel-sel yang bersebelahan. Jadi dengan demikian, tetap terjadi komunikasi di antara sel yang berdekatan, meskipun sel tumbuhan dilapisi oleh dinding sel yang bersifat impermeable. Dan kategori yang keempat atau yang terakhir yaitu sinyal relaying junction. Pada kategori ini memungkinkan sinyal diteruskan dari sel ke sel melintasi membran plasma tempat sel-sel tersebut kontak. Salah satu tipe pelekatan ini adalah sinaps kimiawi. Datangnya impuls ke ujung neuron memicu vesikel sinaptik menyatu dengan membran, melepaskan neurotransmitter. Neurotransmitter yang dilepaskan dalam celah sinaps berikatan dengan reseptor pada membran postsinaptik untuk menyampaikan informasi. Untuk membuat suatu sinaps, sel pre dan postsinaptik harus mengenali satu sama lain dan berikatan.
sehingga mereka harus menyusun suatu sistem kompleks yang terdiri atas reseptor sinyal, saluran ion, vesikula sinaptik, protein docking, serta komponen lainnya, termasuk molekul adesi seperti canderin dan imunoglobulin. Agar susunan molekul adesi dapat menggabungkan komponen lainnya dari sinaps dan menahan mereka di tempatnya, maka diperlukan protein scaffold. Molekul intraseluler ini terdiri atas untayan domain protein pengikat domain, termasuk beberapa domain PDZ. Suatu segmen dengan panjang sekitar 70 asam amino yang dapat mengenali dan mengikat ekor intraseluler C-terminal molekul transmembran tertentu. Satu domain dari protein scaffold dapat menempel pada protein adesi sel-sel. Selain itu, satu molekul protein scaffold dapat mengikat protein yang lain. Dengan cara ini, sel dapat merakit matras protein seluruh komponen yang diperlukan pada sinapsis, dijalin menjadi jaringannya. Baiklah teman-teman, mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.